Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillahi, wala hawla wala quwata illa billah. Pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang penerapan maqasid syariah dalam ketentuan ekonomi syariah dalam kategori maqasid khassa, maqasid khusus. Maqasid khusus itu adalah maqasid yang membahas satu-satu dan dia tidak bisa maqasid ini dipakai untuk ke maqasid yang lain. Sementara kemarin membahas dulu lagi yang sebelumnya lagi ada maqasid ammah namanya. Di seluruh maqasid itu bisa dipakai untuk seluruh maqasid yang lain. Tapi kalau maqasid khassah ini hanya khusus saja. Hanya kita bahas satu maqasid saja khusus gitu. Oke. Masa khassah kemarin di nomor 9 kan kita sudah belajar larangan bai'un inah. Dilarang menjual beli dilarang jual beli bai'ul inah. Sekarang masih menyambung tentang bai'ul inah. Maqasid dalam perbedaan ulama tentang bai'ul inah ini kemarin larangan. Jadi bai'ul inah itu adalah menjual sesuatu sebenarnya yang dijual bukanlah barang tapi minjem uang. Satu contoh misalnya si A pengen uang, terus dia akadnya nih beda akad sebenarnya, diakadkan kepada dijual, misalnya dia punya motor dijualnya kepada si Budi. Alif punya motor, kemudian dia butuh uang, dijualnya kepada si Budi. Apa kata dia kepada Budi, ini motor saya, kamu mau beli nggak? Mau, berapa harganya? 10 juta. Baik, saya beli 10 juta. Ketika dia ada beli 10 juta, kata si Alif, sebenarnya saya ini kepengen masih butuh motor ini, cuma saya butuh uang, boleh nggak gitu? Motor ini kamu boleh pakai, tapi nanti sebulan lagi saya beli lagi motor ini dengan harga 11 juta. Udah ditentukan gitu, harga 11 juta. Jadi sebenarnya ini jual beli motor atau kepengen minjam uang yang sedang berbunga gitu. Berbunga jadi 10 jadi 11 kan. Nah, maka itulah yang disebut dengan bai'ul inah. Sebenarnya barang motor sebagai barang itu hanya sebagai hilah ribawiyah disebut. Jadi hilah ke arah riba. Hilah itu rekayasa yang mengarahkan kepada riba, seolah-olah dia menjual barang tapi dia sebenarnya minjam uang. Kalau sebenarnya dia menjual motornya, silakan si Budi mau dia jual lagi atau tidak, itu kan terserah si Budi kan. Atau dia mau jual ke orang lain atau kepada yang lain, terserah, nama juga jual beli, bukan disyaratkan nanti saya beli lagi ya. Yang seperti itu maka disebut dengan hilah ribawiyah. Makanya pelajaran kita hari ini maqasid dalam perbedaan ulama tentang bai'ul inah. Jadi bai'ul inah itu ulama berbeda. Kalau Hanafi mengatakan haram karena dia adalah rekayasa kepada riba, hilah ribawiyah, rekayasa kepada riba. Malikiyah juga mengatakan haram karena rekayasa ke arah riba. Syafi'i mengatakan makruh karena al-ibratu bil alfad la bil maqasid katanya. Yang kita lihat itu orang itu dari lafaznya, lafazkan jual beli gitu. Bukan kepada tujuannya kan minjam uang. Jadi yang kita lihat itu adalah lafaznya, bukan tujuannya. Ini makruh aja kata Imam Syafi'i. Terus kata Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, makruh. Kenapa? Hilah ribawiyah. Dia mengatakan makruh tapi hilah ribawiyah gitu. Nah, jadi dua ini mengatakan makruh, dua di atas mengatakan haram. Baik, lanjut. Al-Marghinani, seorang ulama mazhab Hanafi, mengatakan
Dan barang siapa yang membeli seseorang hamba sahaya seharga 1000 dirham, baik tunai maupun tidak tunai, setelah diterimanya barang tersebut, budak tersebut, kemudian ia menjualnya kembali dengan penjualan pertama harga 500 sebelum harga akad yang pertama dibayar tunai. Maka akad jual beli yang kedua ini hukumnya tidak boleh. Jadi dia membeli sama aja dengan membeli budak, harganya 1000 dirham. Setelah diterimanya, kemudian dia membelinya dengan tidak tunai nih. Berarti bukan miliknya seutuhnya kan? Habis itu dijualnya dengan harga 500. Terus habis itu dicicil sama orang. Berarti sebenarnya dia ini nggak punya barang dia. Maka disebut juga ribawiyah. Itu kata mazhab Imam Hanafi. Berikutnya mazhab Maliki, Al-Dadari, salah seorang mazhab Maliki, mazhab Maliki, Al-Dadari berkata bahwa inah itu zahirnya boleh. Zahirnya kalau secara lafaz boleh aja kan, dia menjual, habis itu dia mau beli lagi. Tapi menyebabkan kepada hal yang dilarang. Dilarang karena dia mengarah kepada riba. Maka jual beli ini dilarang walaupun pelaku akad tidak bertujuan untuk melakukan hal yang terlarang sesuai dengan prinsip saddu zari'ah. Jadi akan mengarah kepada riba itu langsung diharamkan, kata Imam Al-Maliki. Terus beberapa fuqaha dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bainah itu makruh berdasarkan salah satu prinsip ijtihadnya, bahwa setiap praktik muamalah itu berdasarkan zahirnya bukan niatnya. Dia berdasarkan al-ibratu bi al-fazi la bil maqasidi. Itu kaedahnya. Al-ibratu bi al-fazi la bil maqasidi. Kita lihat lafaz dia. Lafaz kan dia menjual gitu, bukan meminjam uang. Nah, itu pendapat mazhab Syafi'i ini yang membolehkan bai'ah jika terjadi dua akad jual beli yang terpisah dan tidak diperjanjikan. Jadi tidak diperjanjikan, kalau diperjanjikan baru haram katanya. Misalnya diperjanjikan kayak tadi itu. Nanti saya jual motor saya ini dengan harga 10 juta, nanti jual lagi ya ke saya dengan harga 11 juta. Yang seperti itu jadi haram. Tapi kalau tidak diperjanjikan gini, saya jual motor saya ya, dia dapat duit. Terus kebetulan ketemu lagi 2 bulan berikutnya. Nah, motor kemarin masih ada sama kamu sih. Saya mau beli deh. Berapa belinya? 11 juta. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Kalau tidak diperjanjikan boleh, tapi pada sebenarnya bai'ul inah itu diperjanjikan. Kalau tak diperjanjikan itu namanya bukan bai'ul inah. Nah, jadi bai'ul inah itu diperjanjikan. Jadi terbantahkanlah pendapat Imam Syafi'i ini atau Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Terus berikutnya adalah tentang yang ke-11, bai'ul kali bil kali. Larangan jual beli hutang dengan hutang. Jadi dia jual, bukan barang miliknya, dia jual, kemudian dibeli lagi dengan hutang. Sebeli dengan hutang juga. Jadi namanya hutang dilawan dengan hutang. Menjual hutang kemudian membeli juga dengan hutang. Para fuqaha menafsirkan bai'ul kali bil kali adalah bai'ud daini bid dain. Jual beli hutang dengan hutang. Atau bai'un nasi'ah bin nasi'ah. Menjual barang sesuatu yang barangnya belum dikasih, kemudian uangnya juga belum dikasih. Jadi nasi'ah ini kan riba ya. Riba nasi'ah itu apa? Riba menunda memberikan barang atau menunda memberikan uang. Kan? Maksudnya menjual piutang tidak tunai dengan harga yang tidak tunai juga. Jika harga dan objek yang dijual itu diserahkan tidak tunai, Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah melarang ain bai'ul kali, jual beli hutang. Jadi kenapa kok jual beli kok hutang? Kalau jual beli itu kan taqabil. Langsung terima barang, langsung terima uang. Nggak boleh ngutang-ngutang. Kalau ngutang-ngutang itu namanya nasi'ah. Riba nasi'ah. Maka dilaranglah jual beli hutang-hutang.
Ya, makosidnya yaitu menjaga hak si penjual dan menjaga hak si pembeli juga. Jadi kalau seandainya dijual dengan cara hutang, maka hak pembeli tidak tertunaikan. Dibeli dengan cara hutang, hak penjual tidak ditunaikan. Maksudnya di situ sebenarnya menjaga hak. Terus yang ke-12 yaitu maqasid perbedaan ulama tentang bai'uddain di ghairi madin bistamanin. Bai'uddain ya, jual beli hutang di ghairi tanpa barang yang sesuai. Jual beli hutang tanpa barang yang sesuai. Jadi berbeda ulama. Berdasarnya kan jual beli hutang ini kan tidak boleh. Ini harus diartikan bai'uddain, jual beli hutang di ghairihi tanpa badin itu barang bisa manin barang yang semisal atau barang. Mayoritas fuqaha pendapat fuqaha yang rajih mazhab Hanafiyah dari Hanafiyah dan Syafi'iyah mengikut Hambali dan Zahiri berpendapat bahwa transaksi ini diharamkan secara mutlak. Baik piutang yang timbul dari akad salam atau selain akad salam, baik harga dan barang sejenis atau berbeda jenis. Jadi tidak dibolehkan menurut mayoritas bukan fuqaha Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah dan Zahiriyah pendapat bahwa transaksi ini diharamkan secara mutlak yang timbul dari akad salam. Baik dari akad salam itu kan akad yang menyatakan nanti saya akan berikan barangnya, kan uangnya duluan, terus barangnya nanti kan. Nanti kan bai'uddain itu ke arah-arah riba nasi'ah dia kan. Salam. Tapi kemarin kan salam dibolehkan karena kebutuhan kan. Atau selain salam ya utang itulah. Baik harga barang atau baik harga dan barang sejenis atau berbeda jenis. Barangnya sejenis, dulu kan orang jual beli itu kan tukar menukar barang gitu kan, atau tidak sejenis gitu kan. Kalau sekarang kan dengan uang. Mereka beralasan bahwa penjual tidak mampu menyerahkan piutang. Jadi penjual tidak mampu menyerahkan barang kepada pembeli. Adam al-qudrati ala taslim, tidak ada sanggupnya dia untuk menyerahkan barang. Karena piutang tersebut masih di tangan debitur. Akan mengambil atau pembeli, dan sebelum dipastikan debitur bisa membayar hutangnya atau tidak, hutangnya atau tidak. Menurut Hanafiyah, piutang ini adalah mal hukmi yang tidak bisa diserahkan kepada penjual. Jadi masalahnya di sini bai'uddain itu adalah menjual sesuatu tapi dengan hutang, barangnya tidak diserahkan. Pada dasarnya itu tidak boleh dan sebenarnya mengarah kepada riba nasi'ah kan, barangnya belum diserahkan. Seperti bai'us salam, seperti mengarahkan juga bai'us salam. Uangnya sudah diserahkan, kemudian barangnya nanti gitu. Kalau nanti bai'un nasi'ah kan bedanya dengan bai'us salam. Kalau jual beli nasi'ah yang riba nasi'ah itu barangnya sejenis. Ya kan dia barangnya barang ribawi kan. Barang ribawi itu duit atau bahan makanan kan. Tapi kalau salam itu kan barangnya bukan barang riba, dia bukan uang dan bukan juga makanan pokok gitu. Nah, itu bai'us salam. Tapi pada dasarnya keseluruhan riba nasi'ah termasuk dia dalam bai'uddain, jual beli hutang itu, baik yang mengarah kepada riba nasi'ah, berbandingnya dalam kurung barang-barang ribawi, kemudian jual beli salam, barang-barangnya bukan barang ribawi, pada dasarnya itu adalah dilarang sebenarnya. Kalau mau jual beli, harus harus kontan. Walaupun nanti pembahasan tentang mengarah kepada riba nasi'ah haram, pembahasan yang mengarah kepada jual beli salam dibolehkan gitu karena dibutuhkan. Tapi pada dasarnya secara maqasid nih, secara
secara umum dulu bahwa bai'ud dain itu menjual hutang itu tidak dibolehkan. Malikiyah menurut mereka, Malikiyah, dalam akad ini terjadi transaksi barang-barang ribawi. Jadi dia mengatakan ini ke arah riba nasi'ah. Maka harus memenuhi syarat-syarat jual beli barang-barang ribawi supaya terhindar dari jual beli riba. Apa itu riba al-buyu, riba nasi'ah. Maka jika piutang atau salam harus berbeda jenis. Kalau salam kan berbeda jenisnya, jadi berbeda barangnya, atau namanya beli salam. Nah, kalau satu jenis harus sama jumlah harga dan barang harus tunai. Jadi kalau satu jenis harus sama jumlah harganya. Misalnya uang sama uang gitu harus sama jumlah uangnya. Dan tidak boleh hutang gitu kan, harus tunai. Barangnya juga harus tunai. Karena kalau ditunda pembayarannya, maka termasuk dia dalam hal yang riba. Jadi kalau ditunda salah satu aja menunda, maka riba. Jika piutang selain salam, maka transaksinya tidak boleh dalam bentuk mata uang yang sejenis. Jadi kalau salam itu dia bukan mata uang yang sejenis. Kalau sejenis pasti tidak boleh. Jika selain mata uang sejenis, maka dibolehkan dengan syarat jumlahnya sama dan barangnya selain hutang. Jadi kalau Maliki lebih arif lagi, dia membedakan bai'us salam dengan bai'un nasi'ah. Jual beli salam dengan jual beli nasi'ah. Kalau jual beli yang sama barangnya atau mata uangnya sama itu tidak boleh, harus kontan. Sementara kalau kalau mata uangnya beda, misalnya rupiah dengan dolar, bolehlah diutangkan dulu. Misalnya kayak gini, kan kalau duit kita banyak, misalnya 2 juta dolar ditukar ke rupiah, kan berapa banyak, harga triliunan itu kan. Nah itu kan nggak bisa langsung dia mengambil kan, uangnya diterima dulu dengan 2 juta dolarnya, kemudian ditunda selama 3 hari baru penyerahan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu gitu. Nah, itu masih dibolehkan kalau mata uangnya beda. Tapi kalau mata uangnya misalnya 2 triliun ditukar dengan 2 triliun rupiah ditukar dengan 2 triliun rupiah, harus langsung gitu, nggak boleh tunda. Itu kata Imam Maliki. Kesimpulan dari pendapat yang membolehkan bersyarat, pendapat yang unggul tersebut, maka ada 2 kata kunci. Jual beli barang-barang riba. Jadi barang-barang riba itu makanan dan mata uang ya. Maka syaratnya jumlahnya harus sama. Kalau barang riba itu harusnya jelas sama. Uangnya harus sama, makannya sama. Tunai, harus tunai dan bisa berdasarkan makdur taslim. Kemudian jual barang non ribawi. Kalau barangnya bukan barang riba, bukan barang makanan pokok dan uang, maka syaratnya bisa diserah terimakan. Maka syaratnya bisa diserah terimakan walaupun agak tertunda sedikit karena masalah, maka ini masuk kepada jual beli salam, ya kan, makdur taslim. Tapi dengan syarat-syarat bahwa dia sudah menentukan syarat-syarat uang yang akan diserahkan. Kemudian yang ke-13, maqasid larangan ihtikar. Nah, ini kalau ihtikar jelas ya. Maqasid larangan ihtikar. Ihtikar itu apa? Menumpuk barang. Menumpuk barang untuk menyusahkan orang lain. Barang, uang atau apa aja lah. Pokoknya sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, maka dia tumpuk untuk menyusahkan orang lain, maka itu disebut ihtikar. Tapi kalau dia menumpuk, misalnya dia menumpuk menumpuk kursi. Nah, kursi orang tidak butuh betul misalnya, orang tidak butuh betul, itu namanya dia mubazir. Tapi kalau dia menumpuk, misalnya ditumpuknya tanahnya dibeli banyak-banyak, habis itu orang tidak ada punya tanah lagi. Susah orang dapat tanah, itu namanya ihtikar. Atau kebanyakan ihtikar pada masa Nabi itu makanan sih. Dia tumpuk makanan misalnya, kok cabai dia tumpuk atau kok gandum dia tumpuk untuk menjual lagi dengan harga yang mahal menyusahkan orang lain, maka itu disebut dengan ihtikar. Dalam bahasa sekarang disebut monopoli ya. Monopoli. Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan ihtikar sebagai menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat. Atau jadi misalnya dulu kan ada gempa di Sumatera Barat. Jadi bensin itu harganya jadi dari 5.000
menjadi 10.000, 2 kali lipat. Orang pada berlomba-lomba beli bensin pakai jerigen besar itu, habis itu dia aja eceran 20.000 karena orang butuh gitu kan. Seperti itu menyusahkan orang lain, maka itu tidak boleh. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry baris, yakni menghambat penjual atau produsen lain masuk ke pasar. Jadi masuk ke pasar inti baris itu orang dihambatnya jangan masuk ke pasar. Jadi harga dia sendiri tentukan agar dia menjadi pemain tunggal di pasar atau monopoli. Ini yang tidak boleh dan ini tidak dilakukan oleh orang. Kenapa kok harga cabai? Bukan karena petaninya nggak panen tapi dia yang menumpuk cabai. Kenapa kok harga bawang? Kenapa? Kerjaan orang sekarang kan begitu, menyusahkan orang lain dan uangnya haram ya. Ihtikar atau monopoli diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis tentang ihtikar kan kalian udah tahu ya. Salam ya, an Abi Umamah naha Rasulullah SAW ayyuhtakar ta'am. Rasulullah SAW melarang kalian untuk memonopoli makanan. Atau Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah SAW qala man ihtakara fahuwa khati'un. Siapa yang ihtikar atau bantu menumpuk barang maka dia adalah orang yang pendosa. Sekarang maqasid bai'un najas. Larangan jual beli bai'un najas. Najas ini sama dengan tipuan ya atau rekayasa dalam penawaran. Jadi kayak orang dalam saham-saham itu tuh. Dia misalnya si Alif nih punya saham. Terus dia punya teman, ada namanya Budi, Chandra, David, kemudian Faris, kemudian Gary, ini punya teman. Dia munculkanlah sahamnya itu kan, itu kan sahamnya. Habis itu seolah-olah ini penawaran palsu nih dari Alif, dari apa? Dari Alif, dari siapa? Dari Budi, dari Chandra, dari David, dari Faris. Nah, di penawar-nawarin seolah ini sahamnya tinggi gitu. Wah, kemudian orang lain yang melihat kan, wah ini kayaknya banyak permintaan gitu. Akhirnya dibeli sama orang, padahal sebenarnya sahamnya itu tidak semahal harga yang tawaran itu. Banyak itu kan orang kayaknya sekarang misalnya Bitcoin atau apa, itu kan Bitcoin sistemnya bai'un najas itu. Sistem Bitcoin itu dimunculkan koin pada Bitcoin itu dia kan cryptocurrency gitu kan. Cryptocurrency itu adalah sejenis mata uang yang sebenarnya dia bukan mata uang. Dia entah berupa apa aja dan dia tidak berharga. Kalau emas kan berharga, kalau Bitcoin itu kan bukan emas, kan? Cuman dimunculkan itu seolah-olah ada harganya, ditawar oleh banyak kawan-kawannya di seluruh dunia, kemudian harganya jadi tinggi, orang jadi tertipu. Ketika orang membeli Bitcoin, tahu dia bubar misalnya, sekali jual lagi, udahlah anjlok semua orang itu, rugi semua orang. Maka itu disebut bai'un najas, bai'un tipu-tipuan. Bai'un najas adalah rekayasa pasar dalam masalah penawaran. Ya, kalau pasar biasanya kan gitu aja, kayak orang jual obat itu pasar, saya banyak orang kumpul, padahal sebenarnya yang kumpul itu kawan-kawannya aja. Itu bila seorang produsen, banyak juga sekarang kalau bukan pasar aja, misalnya di ini gitu kan, apa tuh di toko HP gitu, banyak orang berkerumun, terus orang lihat ramai betul, sudah murah ya HP kayaknya nih. Akhirnya orang kan pada mau ikut juga. Nah, itu namanya rekayasa aja untuk penawaran. Bila seorang produsen membeli atau menciptakan permintaan palsu, jadi permintaan palsu seolah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu jadi naik. Bai'un najas hukumnya diharamkan dalam Islam. Jadi haram ya, penawaran palsu itu haram. Kalau mau nawarin betul, kalau barangnya itu betul ya pasti akan ditawar orang. Tapi kalau dibuat-buat begitu, banyak itu lihat HP, jual beli HP yang macam itu penawaran palsu, orang ramai itu kawannya aja semua. Kalau hadis tentang bai'un najas jelas ya. Kalian baca bukunya. Hanya Rasulullah SAW naha an najas. Rasulullah SAW melarang orang untuk jual beli najas. Sekarang ke-15. Maqasid bai'atan fi bai'ah.
two in one. Larangan menjual apa? Bai'atan nih. Fi bai'ah. Dua transaksi jual beli dalam satu jual beli disebut two in one. Two in one itu adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus. Jadi barangnya satu tapi dua akad. Sehingga tidak terjadi kepastian, namanya bai'atan fi bai'ah. Kepastian gharar mengenai akad mana yang digunakan berlaku. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan bai'ataini fi bai'ah. Dua transaksi dalam satu jual beli. Misalnya gini ya, transaksi itu saya gini. Saya mau minjamkan kamu uang tapi dengan syarat, dibuatkan gitu syarat kita. Dengan syarat kamu antarkan saya ke pasar. Ini akadnya, akad meminjamkan uang atau akad ini mengambil jasanya, jasa ngantarin ke pasar, mana yang betul? Jadi orang tuh jadi bingung. Nah, jadi akadnya itu dikait-kaitkan gitu. Nah, maka misalnya bai'atan fi bai'ah. Dua transaksi dalam satu akad. Dua transaksi dalam satu akad. Jadi itu tidak dibolehkan dua transaksi dalam satu akad itu. Haram itu. Transaksi dalam satu akad. Ya kalau mau misalnya saya minjamkan uang, ya udahlah pinjamlah. Pinjamlah ini duit. Habis sudah lama waktunya ada sejam atau 2 jam. Budi, saya mau ke pasar. Kamu sempat nggak nganterin? Nah, tanya lagi dia sempat nggak nganterin gitu. Jadi di sana itu tidak diapain? Tidak dikaitkan gitu. Kalau dikaitkan itu bai'atan fi bai'ah. Menurut Dr. Nazih Hamad, substansi praktik two in one itu ialah istirad al-aqdin fil aqdin. Jadi ada syarat satu akad ke akad yang lain atau melakukan satu akad dengan ada atau tidaknya akad lain. Jadi akad lain itu tidak akan ada kalau tidak ada syarat. Misalnya gini, saya tidak akan minjamkan uang kalau kamu tak ngantarin saya ke pasar. Nah begitu itu yang nggak boleh gitu kan. Jadi disyaratkan begitu. Kalau minjamkan uang minjamkan aja, ngantarin aja gitu kan. Ini enggak, saya tidak akan minjamkan uang kalau kamu tidak ngantarkan ke pasar. Jadi orang jadi bingung. Seperti seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat si penjual meminjamkan uang kepada si pembeli. Jadi dengan syarat itu, saya mau membeli motor kamu tapi dengan syarat kamu pinjamkan uang, kamu pinjamkan dulu saya uang 10 juta baru saya beli. Kok gitu? Gitu. Ya begitulah ya. Oleh ini. Coba kita lihat masih banyak nggak ya? Oleh maisir. Masih banyak ya. Larangan maisir. Oke lah, 2 lagi lah. Larangan maisir ya. Maisir itu adalah Maisir itu judi ya. Ini 16 ya. Salah, ini 16. Maisir adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus bertanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Jadi ada yang kalah, ada yang menang. Nah, jadi yang beginilah disebut maisir atau disebut judi. Maka judi itu dilarang. Setiap permainan atau pertandingan baik berbentuk game of chance, game yang ada tantangannya, atau game of skill, game yang ada skillnya, ataupun natural eventnya harus menghindari terjadinya zero sum game. Orang ada yang kalah, yakni kondisi yang menempatkan salah satu dari beberapa pemain harus menanggung beban permainan yang lain. Jadi nggak boleh. Para ulama sepakat bahwa maisir itu diharamkan dalam Islam. Ya, maisir judi ya haram. Terus pemain bisa dikatakan pemain bisa dikatakan sebagai maisir jika terdapat unsur-unsur berikut, misalnya taruhan. Taruhan ada antara mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang atau bisa kalah. Kemudian suruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya. Pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan. Jadi udah ditaruh tak dapat apa-apa kan kalau dia kalah. Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang diserahkan. Berbeda dengan bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko. Jadi kalau bisnis beda.
Bisnis kita sama dia yang kerjanya atau risikonya. Ini kan judi nih, buang aja langsung. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah. Karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Jadi pemenang itu tidak memberikan manfaat pada lawannya. Dia mengambil sesuatu dan sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalan apa-apa. Jadi yang menang mengambil sesuatu, yang kalah tidak mengambil apa-apa. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana menjadi uang. Seperti main futsal. Kalau main futsal kan nggak uang. Futsal siapa yang kalah, nah, kemudian yang lain berhadiah kepada yang kalah, dia yang bayarin tempat gitu, kan nggak masalah. Dan siapa yang kalah maka dia menanggung biaya sewa lapangan, itu beda ya. Itu maisir. Terakhir ini makosid larangan riswah. Kalau riswah itu kan sogok, nggak boleh nyogok gitu, suap ya. Riswah itu kan mengambil, kita sogok orang lain agar kita dapat sesuatu, padahal sesuatu itu bukan hak kita gitu. Riswah atau sogok atau menyuap adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Pada umumnya riswah tersebut dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum yang berlaku atau untuk mempercepat mendapatkan sesuatu yang harusnya didapatkan kemudian. Misalnya kayak orang ini kan, antrian panjang gitu, dia sogok petugas agar dia jadi antrian yang nomor 1, itu juga sogok tuh. Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan riswah jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Yang menyogok suka dan mengambil juga suka, itu namanya sukarela. Tapi kalau tidak sukarela, misalnya nih, contoh misalnya kita mau ambil SIM, itu dipersulit sama petugas gitu kan. Nah, kata petugas, Bapak tidak akan dapat SIM kecuali kalau Bapak bayar. Kita bayar kan, itu bukan sogok namanya, itu namanya kezaliman yang dilakukan oleh pihak petugas. Begitu juga misalnya kita mau mendapatkan KTP ya, KTP kan hak kita gitu. Tak dikasih sama kelurahan itu KTP kita itu. Mau dia ngeluarkan dengan syarat kita harus bayar uang misalnya 500.000. Kita bayar gitu. Itu bukan namanya sogok itu. Itu kezaliman, itu namanya pungli, pungutan liar. Itu namanya kebatilan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, maka itu bukan termasuk riswah, melainkan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh petugas. Riswah diharamkan menurut Islam. Jadi dua bentuk pemberian di bawah tidak termasuk riswah atau sebagai berikut. Pertama, membayar untuk mendapatkan hak atau menghindari tindakan kezaliman. Itu enggak itu. Yang kedua, memberi secara sukarela setelah menerima jasa tanpa syaratkan. Memberi dengan sukarela tanpa ini kan dengan tanpa disyaratkan terlebih dahulu, itu bukan riswah. Dah, sampai di sana dulu ya pembahasan kita mengenai segala macam bentuk tadi. Ada 10 yang sudah kita jelaskan ya, dari halaman 101 sampai 120. Saya rasa cukup dulu pembahasan kita pada hari ini. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.